Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara semua hari ini? Semoga saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang pentingnya belajar sejarah. Selanjutnya, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang manusia dan sejarah. Sebelum mendalami materi kali ini, kita akan membahas dulu manusia dan sejarah itu apa. Kata sejarah itu berasal dari mana? Dan kata sejarah itu diambil dari bahasa Arab yang artinya sejarah, artinya itu pohon. Nah, sedangkan dari bahasa Inggris history itu berasal dari bahasa Yunani yang historia. Itu artinya inquiry, wawancara, interogasi dari seorang saksi dan laporan mengenai tindakan tersebut. Nah, dari bahasa Yunani ini masuk ke dalam bahasa-bahasa lain. Contohnya seperti bahasa Latin, di mana maknanya itu sama dengan bahasa Yunani, tetapi pada bahasa Latin itu lebih mengutamakan pada pengamatan langsung, penelitian, dan laporan-laporan hasil. Sejarah merupakan ilmu tentang manusia. Dalam hal ini bukan hanya seorang individu atau perorangan saja, tetapi suatu kelompok masyarakat. Jadi sejarah itu membahas tentang manusia sebagai kelompok masyarakat. Manusia dan sejarah tidak dapat dipisahkan. Sejarah tanpa manusia itu khayal. Manusia dan sejarah merupakan kesatuan dalam manusia sebagai subjek dan objek sejarah, di mana manusia itu sebagai subjek dan objek ini memerlukan adanya ingatan, di mana ingatan ini akan memberikan kita pengalaman ataupun hal-hal lainnya. Tetapi dalam ingatan manusia itu tidak bisa semuanya terekam, sehingga membutuhkan suatu alat bantu yang dimana kita bisa menceritakan kembali atau mengulang kembali pengalaman-pengalaman yang sudah kita alami. Ini adalah manusia hidup dan berkreativitas dalam ruang dan waktu. Kisah manusia dibatasi oleh waktu, ruang, dan tempat manusia itu berada, sehingga kreativitas manusia pada masa lampau dan masa sekarang itu berbeda karena adanya pembatasan antara ruang, waktu, dan tempat itu berada. Sehingga pada kita untuk memahami adanya ruang, waktu, dan tempat ini dibutuhkan cara berpikir kronologis. Nah, kreativitas manusia pada masa lampau mengalami perkembangan secara terus-menerus, di mana seperti contohnya zaman batu makan, zaman batu minum, terus perjalanan mereka itu. Nah, seperti contohnya saat manusia masa lampau itu melakukan perjalanan, awalnya itu mereka berjalan kaki, kemudian lama-kelamaan mereka menggunakan tenaga hewan seperti kuda. Selanjutnya itu mereka mengalami perkembangan teknologi secara terus-menerus lagi, menggunakan perahu dengan bantuan tenaga air dan angin. Nah, mengalami perkembangan itu, selanjutnya mereka merubahnya menjadi adanya menemukan roda. Roda ini yang kemudian untuk memindahkan barang dan menggunakan hewan sebagai penariknya. Nah, selanjutnya itu selalu terus mengubah itu mengubah perahu yang tadi itu menggunakan tenaga yang jadi air itu mengubahnya menjadi tenaga uap dan merubahnya lagi menjadi motor sebagai tenaga penggerak atau melakukan perjalanan. Dan bahkan yang terakhir mereka menemukan bahan bakar minyak untuk melakukan kreativitas lagi dalam bidang perjalanan. Materi kedua yaitu manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Nah, sejarah sehubungan dengan konsep waktu dalam ilmu sejarah meliputi perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan, keberlanjutan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan? Nah, kita lihat sejarah sebagai perkembangan, yaitu apabila manusia di kehidupan masyarakat terjadi gerak secara terus-menerus dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Seperti contohnya itu demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota, di mana kota-kotanya itu dari kecil sehingga itu muncullah menjadi adanya dewan-dewan kota yang untuk mereka tempat berkumpul. Selanjutnya dari itu, kota-kota kecil itu menjadi kota-kota yang lebih besar lagi hingga menjadi kota metropolitan.
Sejarah sebagai kesinambungan, yaitu apabila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Itu misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintah kolonial itu mengadopsi dengan kebiasaan lama. Antara lain selain menarik upeti raja taklukan, itu Belanda meniru-meniru raja dari pribumi. Nah, selanjutnya sejarah sebagai pengulangan, itu apabila peristiwa yang pernah terjadi pada masa lampau itu terjadi lagi di masa selanjutnya. Contohnya itu terjadi aksi dan demonstrasi pada masa Soekarno jatuh, itu pada tahun 1960-an. Nah, itu terjadi lagi pada masa Presiden Soeharto itu jatuh, itu pada tahun 1998. Selanjutnya, sejarah sebagai perubahan itu apabila dalam masyarakat terjadi perkembangan secara besar-besaran dalam waktu yang singkat. Itu seperti contohnya, nasionalisme di Indonesia itu dianggap seperti kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Nah, saudara semua kan sudah memahami sejarah sebagai perkembangan, kesinambungan, pengulangan, dan perubahan. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan. Untuk materi ketiga yang akan kita bahas adalah kehidupan manusia masa kini merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Yang pertama, perubahan yang terjadi di masa lampau itu mempengaruhi kehidupan masa kini seperti meliputi aspek sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Seperti yang dikatakan John Dewey pada tahun 1959 yang menganjurkan penulisan sejarah itu harus menulis masa lampau dan masa sekarang. Sejarah harus bersifat instrumental dalam memecahkan masalah masa kini atau sebagai pertimbangan program aksi masa kini. Dengan kata lain, sejarah itu harus bisa menyelesaikan masalah yang terjadi pada masa kini. Seperti contohnya, itu banjir yang terjadi pada masa kini. Seperti banjir tadi, di mana masa lalu itu bisa saja suatu daerah itu tidak menjadi rawan banjir, tetapi pada masa sekarang itu menjadi daerah yang sangat rawan banjir dan langganan banjir, sehingga dapat dikatakan kehidupan manusia masa kini itu merupakan akibat dari perubahan di masa lalu. Jadi perubahan yang terjadi secara terus-menerus itu akan memberikan pengaruh di kehidupan manusia masa kini. Itu tadi materi yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu materi manusia dan sejarah yang berisikan tentang manusia hidup dan berkreativitas itu dalam ruang dan waktu. Terus yang kedua ada manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan, dan yang ketiga itu kehidupan manusia masa kini itu dipengaruhi dari akibat yang terjadi atau perubahan yang terjadi di masa lalu. Nah, apabila saudara semua ada yang belum dipahami atau kurang paham, bisa chat atau melakukan chat WhatsApp atau melakukan chat di e-learning untuk mengetahui secara lebih mendalam atau mendalami materi yang sudah disampaikan pada pertemuan kali ini. Nah, untuk menutup kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, sekian dari saya. Apabila ada kurang atau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.